Halo, thank you banget udah beli template content plan strategi and planning by Ade Fitriani. Dan template ini dibikin buat kalian yang sosmed spesialis, konten kreator, baik di brand maupun personal. Karena di template ini kalian itu nggak cuman bisa buat planning doang, bahkan buat sampai reporting dan analyzing. Ini template yang sering banget gue pakai buat nganalisa konten-konten gue, biar tahu winning kontennya itu yang kayak gimana. Sini langsung gue jelasin aja. Oh ya, sebenarnya template ini adalah template terupdate-nya dari content plan strategi and reporting yang sebelumnya. Jadi seharusnya ini jauh lebih lengkap. Nah, nanti pertama kali kalian itu dapat filenya bentuknya kayak gini. Langsung ada copy dokumen. Nah, yang kalian pencet itu make a copy yang di sini, jangan yang di app script-nya. Kalau udah klik make a copy, nanti bakal langsung auto masuk ke Google Drive kalian. Kalau misalkan kalian itu punya beberapa email, ya dipilih emailnya yang mana yang mau dimasukin. Jangan bingung lagi ya. Nah, yang pertama kita masuk ke bagian how to. Di sini ada tutorial tapi secara tertulis. Cuman kalau misalkan emang lebih suka tutorial yang secara video, di sini langsung klik aja linknya. Dan ini kita udah masuk ke template yang emang udah ada contohnya. Nah, dari sini kita masuk ke master ya. Di master ini kalian tuh buat nge-setup the whole template ini. Di sini kalian bisa ngeliat link-linknya yang ada di template ini ada apa aja. Di sini tipe postingnya harus diisi, kayak Instagram ada single post, reel, carousel, dan kawan-kawan. Di TikTok tipenya juga kayak gimana, di Facebook itu kayak gimana. Nah, kalau misalkan teman-teman ini punya beberapa konten pilar, masukin aja ke sini, langsung diketik aja, nanti dia bakal auto masuk ke sebelah sini. Nah, di sini kalau misalkan emang ada hashtag-hashtag yang emang mau dipakai relate to kontennya, ini bisa di list aja di sini. Di list apa aja, nah nanti dia bakal auto drop down masuk ke sini. Kalau misalkan template si konten pilarnya itu jauh lebih banyak lagi gitu ya, ini sebenarnya masih bisa untuk ditambahin lagi si konten pilarnya. Sini gue jelasin caranya. Nah, ini cara buat nambahin kalau ada tambahan konten pilar lainnya. Sebenarnya manual sih ini. Jadi tinggal insert below di sini. Misalkan mau ada tambahan 2 lagi gitu ya. Nah, ini di merge biar rapih. 8. Nah, nanti tinggal masukin deh nih konten pilarnya mau kayak gimana. Nah, kan pertanyaannya gimana cara masukin ke sini? Karena kita mau nambah 2, berarti kan nambah butuh ininya 2 lagi ya. Nah, kita di sini deh kayak gini. Ini ke kanan 1 kali, terus 2 kali. Karena kita namanya 2 ya. Nah, sekarang kita rapihin. Ini kan ada jeda nih 1. Kita pencet yang ini, jeda 1 lagi yang ini. Ini ukuran 21, di resize biar rapi. Nah, terus habis itu di sini kita hapus dulu nih di sininya. Agak susah kalau udah di resize, mending kita hapus dulu aja. Kalau nggak di copy gini manual, ini emang agak manual, cuman ya begitu. Tapi sebenarnya kalau misalkan pengen punya konten pilar kayak cuman 6 itu udah cukup banget sih. Cuman ini just in case kalau misalkan pengen nambahin gitu. Ini kita copy. Ini kan butuhnya 2. Kita copy di sini. Nah, ini baru kita bikin ukuran 21. 21. Oke. Nah, di sini tinggal di merge. Nah, yang di sini juga di merge. Udah deh, tinggal di drag ke bawah. Ini di copy aja biar gampang. Nah, ini source of datanya itu masih sama, masih dari sini. Jadi hashtagnya masih tetap bisa masuk gitu. Nah, ini kan sebenarnya cuman kayak sama dengan dari yang di sini. Itu kan baru dari nomor 6. Nah, ini tinggal kita tambahin nomor 7, di sini nomor 8. Udah, gitu aja. Oh ya, karena ini nyambung ya, si konten pilar ini bakal nyambung ke sheet yang lain, yaitu yang di sini. Ini bakal nyambung ke pilar additional. Nah, di sini bisa klik drop down-nya. Nah, ini kan range datanya itu dari D32 di punyanya master. Meanwhile, sekarang itu kita sampai di 34. Ya udah diganti aja sampai di 34. Udah selesai. Nanti auto masuk yang ada di bagian sini. Ini bisa nongol juga di bagian sini nanti di pilar yang ini. Ini masuk ke bagian brand. Kalau di bagian brand ini sebenarnya lebih ke biar kita tahu secara mood board tuh kayak gimana warnanya. Terus habis itu di sini juga color palette-nya ya. Ini sebenarnya kalian bakal dapat kosongan, nanti tinggal diganti aja.
masukin ke sini, ganti deh color palette-nya sesuai sama color palette-nya kalian. Di sini pun tinggal diganti. Misalkan ini aku pakai header-nya itu selalu pakai Popin, masukin Popinnya di sini. Terus habis itu tinggal diganti, di sini juga pakai Popin. Misalkan di sini accent font-nya pakai Zedaya ya. Ya udah tinggal diganti aja. Ini bakal disesuaikan lagi sama kebutuhannya brand dari teman-teman gitu. Nah, ini benchmarking kompetitor. Ini fitur baru juga. Ini benchmarkingan gue juga. Di sini tarik data, kita kasih dulu, terus kita masukin link akun, username-nya, type of kompetitornya tuh apa aja sih, kayak direct kompetitor, indirect, replacement kompetitor, semi direct kompetitor, sesuaikan sama kompetitornya kalian. Nah, karena emang aku pengen ngebenchmarknya itu produk digital, aku ngeliatin produk digital mereka itu apa aja. Kalau misalkan kalian itu lebih ke affiliate, ya udah masukin aja type of affiliate produknya itu dia fokusnya tuh kemana. Di sini aku ngeliat juga average views di 60 hari terakhir. Di sini kalau misalkan punya tools silahkan, tapi karena ini gue manual, gue cuman ngeliatin kayak konten-konten 60 hari terakhir, gue scroll itu rata-ratanya videonya itu ada di berapa sih angkanya. Nah, gue lihat juga dari best performing kontennya, gue masukin worst performing kontennya itu apa, dan gue kasih notes. Kayak misalkan di video yang ini dia tuh lebih fokus ngomongin hook. Kalau misalkan di sini dia ngomongnya nggak kayak gaya dia biasa nih, makanya kurang ngehook mungkin ya gitu. Nah, ini sebenarnya secara analisa lo bisa lebih deep dive lagi. Nah, masukin juga secara overall kelebihannya itu kayak gimana, kekurangannya itu apa. Nah, kasih overall notes juga. Nah, nanti kalau misalkan semakin banyak kompetitor yang emang dicek, itu bakal kelihatan secara summary-nya. Kira-kira orang-orang itu produknya seperti apa, terus habis itu cara kontennya gimana, topik yang dibahas kayak gimana, point of view yang mereka pakai itu seperti apa di kontennya, yang mana itu bisa jadi benchmarkingnya teman-teman lah ketika teman-teman pengen bikin konten. Sebenarnya itu sih fungsinya. Nah, ini fitur favorit gue buat nganalisa winning konten, sama di sini juga ada bad content analysis ya. Nah, ini sebenarnya matriksnya sama aja, cuman gue bedain konten yang oke sama yang enggak. Kalau misalkan gue patokannya yang oke itu yang viewsnya emang lumayan gede, ada kakaknya lah gitu ya. Nah, di sini ada beberapa yang harus dimasukin. Di sini ada title, terus habis itu preview konten. Kalau pengen nge-preview, ini previewan gue hilang karena gue copy, tapi aslinya itu seharusnya ada, kayak misalkan di sini. Nah, ini ada previewnya. Cara masukin previewnya tuh gampang. Ini klik di sini, terus habis itu insert, terus habis itu image. Masuknya di image incel. Terus habis itu udah tinggal lu drag aja sih fotonya. Biar lo sebenarnya biar kebayang sih ini kontennya lagi bahas konten yang mana. Biar nggak langsung ngeklik gitu loh di sini di linknya. Karena kan kalau lo yang bikin sendiri pasti lo agak inget gitu ya ini konten apa. Nanti channelnya lo masukin, link kontennya. Di sini sebenarnya manual guys, jujur agak panjang. Nah, masukin juga tanggal upload sama tanggal tarik data. Jadi kelihatan ini konten udah running berapa hari. Kalau gue pribadi ini seharusnya sih oke kalau lo tuh ngetariknya tuh kayak 1 bulan sekali, 2 bulan sekali. Cuman karena emang gue sempatnya itu nggak selalu bisa, jadi udah. Nah, makanya di sini tiba-tiba ada konten yang 232 hari. Kenapa? Karena ya emang kontennya itu udah lama. Tapi ketika gue ngeliat di analytics-nya TikTok itu dia masih oke banget gitu kan, masih ada gitu loh engagementnya. Nah, yang dimasukin ada impression, engagement rate by impression, ini auto kehitung di sini karena dia udah ada rumusnya. Terus retention time itu apa sih? Ini average time watch. Kalau misalkan kita lihat di TikTok atau nggak di Instagram tuh di bagian sini. Aku ngelihatnya pakai PC ya buat ngeliat per kontennya. Nah, ini average watch time. Jadi rata-rata orang itu nonton video kita berapa lama. Nah, kalau misalkan di Instagram itu bisa masuk ke Meta Business Suite, terus habis itu masuk ke konten. Nah, di sini dia bakal ada average watch time-nya. Nah, ini dimasukin aja. Nah, ini lanjut. Dari sini, dari retention time-nya, kita bisa tahu retention rate-nya itu berapa. Makanya kita masukin sih durasi videonya. Dibagi deh. Nah, watch full video itu juga bisa dilihat gitu ya. Di TikTok, cuman kalau di Instagram setahu aku tuh belum ketemu itu ngelihatnya di mana berapa persen. Nah, kalau misalkan di TikTok itu ada watch full videonya. Dan di setiap konten kita juga bisa ngelihat nih new followersnya berapa.
kita dapetin new followers berapa bisa masukin di sini. Nah, kita juga bisa ngelihat persentase new followers dibagi impressionnya berapa persen. Kenapa sih matriksnya itu sebanyak itu? Karena kadang ada konten-konten yang emang secara engagement, ya kayak misalkan contohnya ini, engagementnya segini, 1,9 juta yang nonton, tapi convert to followers yang lebih kecil daripada yang ini. Ini 1%, ini 0,7% gitu. Makanya kita perlu ngelihat nih. Nah, di sini di sini lebih tinggi ya secara persentase orang yang emang convert jadi followers. Tapi di sini sama di sini watchful videonya lebih tinggi yang ini. Makanya result untuk ke impressionnya lebih tinggi karena watchful videonya itu persentasenya lebih besar. Makanya si algoritma bakal nge-push konten ini karena ya ini konten oke nih, yang nonton banyak yang sampai habis gitu. Nggak selalu konten yang impressionnya gede itu convert to followers. Makanya ini perlu banget untuk analisa. Nanti kalian itu bakal dapat garis tengahnya, konten seperti apa yang bakal bisa ngasilin followers, yang bisa ngasilin engagement, yang bisa ngasilin impression. Biasanya untuk dapetin impression yang tinggi itu average watch time-nya itu harus tinggi gitu. Nah, di sini biasanya biar gue lebih gampang buat untuk nganalisa kenapa sih resultnya seperti ini, gue breakdown lagi kontennya satu-satu. Secara hook, teksnya gimana, aset hooknya gimana, audio hooknya tuh kayak gimana. Terus struktur kontennya kayak hook, problem, solution, closing gitu kan. Topiknya apa sih? Terus editingnya tuh kayak gimana? Aku jelasin. Search query-nya tuh seperti apa? Itu juga bisa sebenarnya dicek di, ini punya TikTok yang bisa ya. Kalau misalkan di Instagram itu nggak bisa. Bentar. Nah, ini search query-nya di sini. Orang-orang rata-rata pada ngomong apa di sini kan ya? Itu bisa ditulis. Itu search query. Nah, dari situ ketika kalian udah nulis semuanya dengan data yang cukup banyak kayak gini, nanti kasih notes. Misalkan engagementnya tinggi banget, hampir 10%, conversionnya, followersnya juga oke, lebih dari 1%. Si TE-nya suruh follow dulu. Karena bakal jelasin lebih in-depth lagi nih soal si kontennya, makanya banyak orang yang follow. Nah, di sini convert to followersnya rendah, si TE-nya nggak bikin orang pengen follow, karena ujungnya cuman semoga bermanfaat. Beda sama konten ini. Padahal ini, konten yang ini, itu viewsnya sampai 1,9 juta. Meanwhile yang ini, viewsnya cuman 631.000 gitu kan. Tapi secara persentase ya, kalau jumlah orangnya otomatis lebih gede. Tapi secara persentase ini lebih tinggi. Gitu, karena si CTA belakang ya gue nyuruh orang untuk follow. Kalau ini cuma ngomong semoga bermanfaat. Ketika lo punya data lebih banyak lagi, otomatis lo bakal dapetin summary yang lebih oke lagi. Nah, ini contoh summary-nya juga udah gue masukin. Ini nggak selalu sama ya tiap konten, tapi ini summary yang gue dapetin di konten gue beberapa bulan. Kayak di sini nyari followers, bikin video yang bilang kalau bakal ada penjelasan lebih lanjut gitu kan. Nyari impression, naikin retention time sama average watch full video. Pakai in-depth explanation video dengan hook yang oke. Ya, kayak gitu-gitu. Nanti bisa juga kelihatan kayak ini nyari impression only tapi nggak convert kemana-mana. Video info aja soal info yang bakal FYP, yang bakal relate sama banyak orang, tapi dia nggak bakal convert ke follow juga. Kalau lu jualan nggak bakal convert juga jadi jualan. Makanya itu penting untuk dianalisa karena kan pasti tujuannya beda-beda ya. Ada yang emang kita konten nyari followers, ada ya kita yang konten nyari engagement, ada yang kita konten nyari closing buat di sales. Nah, ini ketika kita menganalisa sedalam ini, kita bakal tahu konten seperti apa nih yang perlu kita produce ke depannya, kayak gitu. Nah, ini sama di bad content analysis, gue caranya juga sama. Nanti kalian juga bakal dapetin apa ya? Kalian bakal dapetin garis tengahnya kenapa sih ini konten jadi jelek, kayak gitu ya. Nah, ini di bagian konten strategi, ini sih konten pilar. Ini lebih ke pilar-pilar yang selama ini kita bikin. Itu kan banyak ya topiknya pasti. Nah, ini works atau enggak, ini masukin topiknya. Kayak misalkan educational, misalkan gue nih ngomongin masalah produk digital misal, ini works atau enggak, oke atau enggak. Kalau misalkan kurang bagus nih secara performance-nya si topiknya, ya di no-in aja gitu. Ini sebenarnya simple, cuman buat ngeliatin aja konten-konten mana, pilar-pilar mana yang emang bagus secara performance. Nah, di sini ada bank ideas. Kalau gue pribadi, itu gue selalu ngelis
setiap gue punya ide, karena kan gak selalu buka laptop, gue selalu masukin ke notes kayak gini. Nanti dari notes handphone gue bakal plotting semuanya di sini sesuai sama pilar-pilar gue, karena itu bakal jauh lebih gampang ketika kita pengen plotting ide kontennya menjadi script atau menjadi draft ya, jadi brief gitu kan ke desainer kalau misalkan bentuknya emang desain, buat karena kita udah banyak idenya, ya udah kita nanti bisa langsung masuk ke sini gitu. Nah ini bagian analytics ini sebenarnya cuman buat ngelihat tren bulanan dalam 1 tahun gitu ya. Nah di sini gue ngebagi Instagram, terus habis itu TikTok, terus habis itu Facebook. Nah di sini gue juga bagi sebenarnya sesuai sama funnel marketingnya. Kayak misalkan di sini lebih ke ini overall ya, kayak Instagram overall, terus habis itu TikTok overall, terus habis itu Facebook overall. Nah di sini kayak ada awareness, terus habis itu engagement, ada conversion matrix. Kalau misalkan di TikTok Shop kan conversion matrixnya ada langsung ada commission kalau afiliator, kalau kita jualan itu masuknya ke GMV gitu-gitu. Nah di sini sebenarnya tinggal dimasukin aja sih datanya, yang udah bakal kehitung tuh si engagement rate yang ada di sini. Ini cut off-nya setiap 1 bulan. Misalkan bulannya udah habis nih, misal kita terakhir post konten tanggal 30, ya tunggu 1 minggu dulu gitu kan. Tapi lebih oke kalau misalkan kayak bulan depannya, karena semua konten udah 1 bulan. Nah itu tinggal di cut off-nya di situ aja. Nah bedanya di sini udah gitu. Di sini kita masuk ke bagian planning. Di planning di sini ada bulanan, tinggal lo isi aja konten-konten lo tiap bulan. Kalau lo punya ada to-do list, masukin sini to-do list bulanan gitu ya. Ini gue kepake banget sih karena gue emang anaknya to-do list banget. Nah, terus habis itu kalau pengen ngeliat di konten yang emang lebih daily gitu kan. Nah, di sini tinggal masukin posting date-nya kapan, terus habis itu di sini production due date-nya, karena kan kalau gue emang kerja sendiri, tapi kalau misalkan kayak lo ada tim, jadi ketika lo ngedeliver ke tim lo itu tahu ini harus selesai kapan. Di sini statusnya, terus content title, platformnya apa, post type, ada content pillar, abis itu topik dari Bang Ideas tadi. Nah, terus habis itu di sini masukin scriptnya. Di sini, kalau misalkan lo emang pengen scriptnya lebih detail lagi, misal pakai docs gitu ya nggak masalah, tinggal masukin linknya aja. Kalau punya reference bisa masukin ke sini linknya. Nah, di sini ada captionnya, gitu kan. Nah, di sini bisa hashtagnya tinggal masukin ke sini aja. Hashtag ini bakal auto masuk karena kan tadi pilarnya yang dipilih education, terus habis itu educationnya digital marketing, kan kita tadi udah setup ya di bagian master. Kalau educational itu hashtagnya digital marketing, belajar digital marketing kayak gitu. Nah itu bakal auto masuk juga gitu. Nanti kalau misalkan punya notes buat editor bisa ditaruh di sini juga. Link aset, kalau misalkan emang ada aset-aset yang emang perlu dipakai sama editor bisa dimasukin ke sini linknya. Talentnya siapa tinggal dimasukin aja di sini, drop down masukin namanya. Kalau misalkan memang kerjanya itu tim, kalau gue pribadi sih gue nggak gue isi ya sini sama sini. Di sini link preview kontennya, terus di sini ada gambar preview kontennya, jadi lebih gampang juga. Nah ini kalau misalkan emang butuh ada revisi bisa kasih notes di sini. Udah approve apa belum tinggal dicentang. Nah, di sini kalau udah di post masukin link postnya di sini. Nah, ini buat reporting. Biasanya kan kita ada reporting mingguan atau bi-weekly. Nah, bisa dimasukin ke sini kayak cut off date-nya tuh kapan. Karena kan kita tahu post date-nya kapan. Dan sini cut off date-nya itu kapan biar kelihatan konten ini udah berapa hari udah diposting. Masukin deh impression-nya, reach, watchful videonya. Di sini orang yang nonton sampai habis karena kita tahu percentage watchful video. Ya udah, masukin aja di sini, nanti dia kehitung kan, karena 10% berarti ada 1000 orang yang nonton sampai habis. Retention time, average time watch ini dimasukin juga. Nah, masukin juga engagement matrix apa aja. Terus habis itu di sini conversion kalau emang ada. Kalau misalkan emang ada descriptive evaluation, kayak misalkan ini kenapa ya kontennya jelek bagus, itu bisa ditaruh di sini. Ini bakal ngebantu banget buat reporting weekly atau bi-weekly. Ini sesuai dibalikin lagi teman-teman pengen cut off-nya di tiap kapan. Nanti di sini bakal auto summary-nya ada di bagian sini. Nah, di sini bisa diganti juga kayak Instagram atau TikTok atau Facebook. Nanti tinggal diganti-ganti aja di bagian sininya, matrix apa yang pengen dilihat. Nanti bakal langsung kelihatan data visualization-nya. Di sini winning content auto nongol juga sesuai sama data yang kalian masukin di bagian sini.
nanti bisa dilihat winning content by impression, by engagement, by retention time. Jadi by average time watch-nya itu yang paling tinggi itu di mana gitu. Nah ini sama berlaku juga di konten-konten lainnya gitu.